Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita berikan, kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Ikhwafillah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan yang insyaallah pagi ini adalah berbicara tentang pahala-pahala yang besar namun disepelekan oleh sebagian manusia. Sebagaimana beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan tentang dosa-dosa yang dianggap sepele oleh sebagian manusia. Setelah kita menyelesaikan pembahasan tersebut, kita akan memasuki beberapa kebaikan, amal-amal saleh, ketaatan yang sesungguhnya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala namun diabaikan, ditinggalkan oleh sebagian orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, kemudahan untuk bisa menjalankan segala ketaatan dan kebaikan yang dicintai olehnya. Yang pertama, di antara hal yang sangat mudah dilakukan sesungguhnya oleh sebagian kita, oleh manusia pada umumnya orang beriman, namun hal itu dianggap hal yang sederhana atau dianggap perkara-perkara yang tidak penting. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah sabdanya tentang keutamaan kita memberikan senyum kepada saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, ketika kita melihat tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, siapapun di antara kaum muslimin, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, maka berikanlah senyum kepadanya.
Nabi SAW menyebutkan dalam sabda yang sudah kita bacakan tadi, bahwa senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Perbuatan yang hanya kita butuhkan adalah kesadaran. Di mana kita menggerakkan, membuka lisan kita, membuka mulut kita, kita memperlihatkan senyum kita kepada saudara kita. Walaupun itu, misalnya walaupun kita dalam menghadapi ujian, ataupun terkadang kita menghadapi cobaan yang berat, yang tidaklah ada yang mengetahui kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan ikhwah kita, sahabat kita, teman kita, siapapun di antara kaum muslimin, maka usahakanlah untuk memberikan senyum kepadanya dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka senyum kita itu ternilai atau dihitung sebagai pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kerana itu ikhwah fillah rahimakumullah, barangkali ini sudah pernah kita ketahui. Kita sudah mengetahui kebanyakan daripada apa yang disampaikan oleh para ustaz-ustaz kita atau dalam pembahasan-pembahasan kita, tapi terkadang subhanallah sulit kita untuk mengamalkan, sulit kita untuk mempraktekkan bagaimana kita di dalam kehidupan kita. Tidak mampu untuk senyum kepada saudara kita. Bighaddin nazar, siapapun dia, yang penting dia saudara kita muslim, ya, yang penting saudara kita muslim. Walaupun dalam kesehariannya terkadang dia meninggalkan atau barangkali lalai dalam agamanya, maka ketika kita bertemu dengan dia, hendaklah kita memberikan wajah yang menunjukkan kita bahwa kita sangat bahagia bertemu dengannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya bahwa la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Nabi telah berpesan, jangan kalian anggap bahwa kebaikan yang kecil itu hal yang sepele. Jangan dianggap itu perkara yang ringan. Jangan dianggap itu hal yang tidak bermanfaat. La tahqiranna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna. Jangan kalian anggap kecil, jangan kalian anggap sepele. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyebutkan walau antalqa akhaka biwajhin talik. Kalau hanya kamu bisa tersenyum atau bisa berwajah ceria dengan saudaramu, maka lakukanlah itu. Bayangkan, Mbak. Maka sekecil apapun kebaikan yang bisa kita kerjakan. Kita tidak punya uang untuk kita infakkan, ya kan? Kita tidak punya kendaraan yang bisa kita melakukan, mengantarkan sesuatu yang bisa bermanfaat. Tapi yang kita punya adalah kesempatan untuk bisa kita memperlihatkan keceriaan kita, senyum kita kepada saudara kita. Makanya Nabi katakan walau antalqa akhaka biwajhin talik. Kalau kamu hanya bisa memperlihatkan kepada saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, maka lakukan itu, kata Rasulullah SAW. Lakukan itu. Maka subhanallah, ini adalah amalan yang sangat bernilai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata nilainya sebagai sedekah di sisi Allah. Terkadang kita lupa dengan nilai yang besar ini. Ini yang pertama. Lakukanlah setiap hari. Memperlihatkan wajah yang ceria, memperlihatkan wajah yang berseri-seri kepada saudaranya. Dan senyumlah kita terhadap saudara kita. Senyumlah kita terhadap saudara kita. Ya, terhadap saudara, ya. Bukan senyum sendirian. Ini kalau senyum sendirian nanti lain lagi ceritanya. Ya. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita senyum. Nah, lalu kemudian ada juga kebaikan yang lupa kita lakukan. Bila mana kita bertemu dengan saudara kita, maka hendaklah kita apa? Berjabat tangan atau bersalaman. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ma min muslimaini
Tidak ada dua orang yang saling bertemu. Ma min muslimaini yaltaqiyani, mereka berjumpa. Fayatasafahani, mereka saling berjabat tangan. Saya jumpa dengan Pak Ahmad, saya jabat tangan beliau. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam keutamaannya? Illa ghufira lahuma, kecuali Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa, atau min qabli ay yatafarraqa, sebelum mereka melepaskan, Masya Allah, jabatan tangan mereka. Ini yang kedua. Jadi kalau bertemu dengan saudara kita, ucapkan salam, karena sesungguhnya salam itu adalah syiar kita. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa salam adalah tanda bahwa kebaikan pada dia itu sangat banyak. Ada 3 cara kita mengucapkan salam. Assalamualaikum, itu 10 kebaikan. Warahmatullah, 20 kebaikan. Wabarakatuh, 30 kebaikan yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita senyum. Senyumnya kita kepada saudara kita bernilai sedekah. Dan kemudian kita menjabat tangan saudara kita. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana selama ini ada di hati kita mungkin perasaan, sikap yang kurang berkenan, dan kita menaruh sesuatu dalam hati ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan seluruh dosa-dosa kita selama kita belum berpisah atau sebelum melepaskan jabatan tangan kita. Ini kebaikan-kebaikan ikhwafillah. Ini pahala-pahala yang besar. Ini adalah nilai-nilai yang mesti kita kejar dalam kehidupan kita ini. Kenapa kita memperhatikan kebaikan seperti ini? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa usia kita ini singkat, umur kita tidak panjang jika dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu. Sudah kita, kata Rasulullah SAW, hanya kisaran berapa tahun? 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit sekali, kata Rasulullah, yang melewati usia 70 tahun. Sedikit sekali orang yang melewati usia itu. Kebanyakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia mereka hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Itu pun sudah jarang. Dan bukan berarti orang-orang yang usia sebelum itu bukan berarti selamat. Tidak. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu gambaran bahwa singkatnya usia, singkatnya umur, singkatnya kesempatan kita hidup di dunia ini. Hari ini sudah kita rasakan betapa cepatnya waktu itu berlalu, betapa hari-hari kita sangat cepat. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita sudah memasuki bulan apa ini? Dari bulan Hijriyah, bulan Rajab. Setelah Rajab bulan Sya'ban, dan Sya'ban masuklah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, bulan seminya orang beriman, bulan kebaikan, bulan ketaatan, dan itu dirindukan oleh semua orang. Nah, oleh kerana itu ikhwafillah rahimakumullah, kebaikan-kebaikan ini mesti kita kerjakan. Nah, ini di antara amalan yang sangat ringan namun kemudian bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di antara kebaikan-kebaikan yang sangat mudah dilakukan oleh sebagian manusia namun ditinggalkan, yaitu zikrullah tabaraka wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah merupakan benteng kita. Zikir kepada Allah merupakan kebutuhan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam banyak ayatnya, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, kata Allah, laki-laki yang banyak berzikir, perempuan-perempuan yang banyak berzikir. Apa kata Allah tabaraka wa taala? A'addallahu lahum maghfiratan, Allah sediakan kepada mereka ampunan. Bayangkan, Pak, ampunan yang Allah berikan kepada mereka yang banyak berzikir. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah berikan pahala yang besar. Siapa yang menginginkan ampunan Allah, maka banyaklah zikir kepadanya.
Dan siapa yang menginginkan pahala yang besar di sisi Allah, maka perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, oleh kerana itu ikhwah fillah rahimakumullah, banyak zikir-zikir yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Di antaranya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatan ila rahman. Katakanlah dua kalimat ini sangat mudah diucapkan oleh lisan dan sangat berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat itu ikhwah fillah? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Baca terus kalimat ini. Semua kita menginginkan timbangan kebaikan kita berat di sisi Allah. Kita menginginkan bahawa kita dicintai oleh Allah. Kalau kita mengaku cinta sama Allah, bisa saja siapapun bisa mengaku. Tapi bila mana apakah ia dicintai Allah itu perlu pembuktian, perlu amal saleh yang bisa mengundang cinta Allah kepada kita. Di antara caranya kita membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca kalimat ini, baca zikir ini, dan zikir-zikir yang masyru', seperti mana Nabi SAW juga mengatakan bahawa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billah. Ini kalimat luar biasa. Dari mana saja kita memulainya, dari belakang, dari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billah, maka semua kalimat ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. La hawla wa la quwata illa billah kanzu min kunuzil jannah. Bayangkan kebaikan yang sangat banyak, pahala yang Allah sediakan, ampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu ikhwah fillah rahimakumullah, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita berbaring, dalam keseharian kita, maka selalulah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini memiliki keutamaan yang besar, dan zikir ini memiliki pahala yang besar. Dan zikir itu bukan hanya sekedar ucapan yang kita baca selesai salat. Ada zikir-zikir yang sangat masyru' untuk kita baca, bahkan mulai dari kita bangun tidur sampai nanti kita ingin tidur kembali. Semua dalam kegiatan kita itu ada zikir-zikir yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita baca itu semua. Dalam keseharian kita ada zikir-zikir pagi, ada zikir-zikir sore, kita baca. Kita ulang-ulang setiap masuk pagi, kita baca zikir-zikir itu. Allahumma bika asbahni wa bika amsayni wa bika haya wa bika amut wa ilaika nusur. Kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Seorang mukmin membacanya di pagi hari, dia yakin dengan apa yang ia baca, meninggal dia di hari itu, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Bayangkan, bila mana dia baca di sore harinya, dia yakin dengan kalimat itu, apa yang dia ucapkan, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya. Meninggal dia di malam harinya, maka Allah akan jamin baginya surga. Allahu akbar ikhwal kiram. Ini kesempatan untuk kita bisa mendapatkan surga Allah melalui apa? Melalui zikir. Hidupnya hati kita dengan zikir itu, tenangnya jiwa kita melalui zikir itu, terbukanya pintu-pintu rezeki melalui zikir itu, berkahnya hidup kita melalui zikir-zikir yang kita baca. Maka jangan biarkan waktu kita berlalu tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka ingin mengetahui kehidupan Rasul. Bagaimanakah Rasulullah dalam kesehariannya? Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berzikir kepada Allah? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kaifa kana yazkurun nabi? Bagaimanakah Nabi itu berzikir wahai ibunda? Maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, wa kana yazkurullaha fi kulli ahyani. Bayangkan, apa artinya itu?
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berzikir setiap keadaan. Dalam setiap keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berzikir. Bayangkan, hanya ketika berada di toilet atau di tempat dia buang air, Nabi SAW tidak berzikir. Dalam keadaan apapun Nabi SAW berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke toilet, ya, ketika kita buang hajat, kita membaca doa, kita baca bismillah. Kemudian kita baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa kita baca bismillah? Karena yang pertama, bismillah itu ikhwafillah adalah sitir, adalah hijab agar jin tidak melihat aurat kita. Seorang mukmin bila mana, ya, membuka pakaiannya agar tidak terlihat auratnya oleh jin, maka di antara sitirnya adalah mengucapkan bismillah. Yang kedua, bila mana kita masuk ke toilet dan kita membaca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kita minta perlindungan kepada Allah dari segala hal yang bisa membahayakan kita di dalam toilet tersebut. Bila mana kita keluar dari toilet, apa doanya? Ghufranak. Apa artinya itu? Kita minta ampunan kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kenapa minta ampun? Padahal kita baru buang hajat. Karena di saat kita buang hajat, kita terputus di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya seorang mukmin tidak boleh hidupnya terputus dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh hidupnya ini terputus dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika kita buang hajat, di saat kita keluar, maka kita membaca ghufranaka, karena di antara hikmahnya kita minta ampun kepada Allah, kita memohon ampunan kepada Allah, karena di saat itu kita terputus di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh kerana itu ikhwafillah, mari kita amalkan. Jadilah orang laki-laki dan perempuan yang dipuji Allah, laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka setiap kita keluar, misalnya dari rumah kita menuju masjid di pagi hari, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita baca doa menuju masjid ini. Masuk masjid kita baca doa. Kemudian kita salat, kita berzikir, kita kajian, keluar masjid baca doa lagi. Masuk kita ke rumah kita di pagi hari, baca doa lagi. Ketika kita dihidangkan makanan oleh keluarga kita di pagi hari, maka kita baca doa lagi. Semuanya itu telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, hendaklah selalu kita awali dengan ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca basmalah. Karena sesungguhnya di dalam ucapan basmalah itu akan kita dapatkan keberkahan-keberkahan, dan bukan hanya keberkahan, bahkan di sisi Allah ada pahala yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ikhwatal kiram rahimakumullah, di antara kebaikan yang dianggap sepele oleh sebagian orang adalah satu perintah yang sangat agung dari Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk melaksanakan salat sunat al-fajr. Nah, ini salah satu keutamaan yang dianggap sepele, sebagian yang tidak dianggap penting oleh sebagian orang adalah melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh. Apa keutamaannya, Bu? Ibu tahu enggak keutamaan salat yang kita lakukan sebelum subuh tadi? Apa keutamaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bayangkan, 2 rakaat
2 rakaat yang kita lakukan sebelum solat subuh disebut dengan qabliyat al-fajr atau qabliyat subuh, 2 rakaat. Di rakaat pertama kita baca surat, setelah Al-Fatihah kita baca surat apa? Al-Kafirun. Surat di rakaat kedua kita baca surat Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama setelah kita baca Al-Fatihah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita membaca surat Qul huwallahu ahad. Bayangkan kata Rasulullah SAW, 2 rakaat kira-kira berapa menit? 3 itu udah lama juga Pak Ahmad. 2 menit. Ya. Oke lah, kita anggap 3 rakaat. Bayangkan 3 menit, 3 menit, 2 rakaat 3 menit itu. Apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam keutamaannya? Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seluruh isinya ini. Bayangkan. Ada orang yang punya dunia ini, tidak ada yang punya Pak. Ada orang yang punya kekayaan seluruh dunia, enggak ada. Tapi kalau kita salat 2 rakaat sebelum subuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka mulai besok subuh tidak ada lagi yang tinggal 2 rakaat ini. Makanya sebetulnya ikhwah fillah rahimakumullah, ini juga pelajaran saya sampaikan ke pengurus ya, bahwa waktu subuh berapa? Jam berapa sekarang? Jam berapa? 4.50 ya. Subuh 4.50. Maka di antara sunnah yang juga mesti kita amalkan, ini juga sunnah Nabi SAW, adalah memberikan jedah dan waktu ya kepada kaum muslimin untuk bisa melaksanakan salat 2 rakaat tersebut. Mohon maaf, di masjid ini berapa menit menunggu? 15 itu dari azan kan? Mulainya dari waktu azan. Azan berapa menit? Oke lah, ambil 5 menit lah. 5 menit. Ya kan? Tinggal berapa menit lagi? 10 menit. 10 menit itu kalau rumahnya jauh, ya mungkin sudah sampai di masjid langsung salat. Maka untuk salat subuh misalnya, itu boleh kita tambahkan waktu. Karena tidak semua orang bisa ya bangun lebih awal. Makanya sunnahnya sebetulnya salat-salat sunnah itu di mana? Di rumah kita. Karena Nabi SAW Nabi menyebutkan, jadikan bagian dari salat kamu di rumahmu. Maka sebaik-baik salat sunnah itu kita lakukan di mana? Di rumah. Maka solusinya apa? Berikan jedah waktu. Kalau selain subuh berapa Pak? Kalau selain subuh sama juga. Maka saya kalau boleh meminta kepada pengurus gitu ya, berikan jedah tambah lagi sedikit sehingga kaum muslimin tidak ketinggalan dari keutamaan ini. Kaum muslimin tidak ketinggalan dari fadilah yang luar biasa ini. Makanya sebagian para ulama, bila mana dia tidak pernah meninggalkan salat 2 rakaat tadi, dan di hari itu dia misalnya tidak melaksanakan karena terlambat atau sesuatu, bahkan boleh untuk diqadha. Bayangkan, boleh untuk diqadha, diganti. Begitu besarnya keutamaan ini, begitu besarnya kemuliaan salat 2 rakaat sebelum subuh itu. Maka oleh karenanya ikhwah fillah rahimakumullah, ya, karena ingin masjid di tepi jalan ya, kemudian kaum muslimin juga banyak, lalu kemudian berikan jedah, agak berikan waktu kepada kaum muslimin, karena ini merupakan sunnah di antara sunnah Nabi SAW untuk memberikan waktu.
dan memberikan kaum muslimin kesempatan untuk bisa melaksanakan salat sunnah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, di antara kelebihan yang diberikan Allah, pahala yang disediakan, Nabi SAW, man shalla fil yaumi 10 rak'atan, barang siapa yang menjaga 10 rakaat, dalam riwayat 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan bagi dia rumah di dalam surga. Apa yang 10 rakaat ini? 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 6 ya. 2 rakaat setelah Pak Man, setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini 10 yang sering kita sebut dengan sunnah muakkadah, sering disebut sunnah muakkadah. Ini 10 rakaat ini, kata Rasulullah SAW, siapa yang menjaganya dalam kehidupan dia, 10 rakaat, dalam riwayat 12 rakaat, yang 12 saya jelaskan nanti, yang 10 saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Yang 10 inilah dia. Adapun yang 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat salam, naik lagi salat 2 rakaat salam. Yang menjaga 10 rakaat atau 12 rakaat dalam kehidupan 2 hari sehari 24 jam ini, maka Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga. Allah buatkan untuk dia rumah di dalam surga, ya Allah. Allah berikan kepadanya rumah. Allah bangunkan rumah di dalam surga. Maka orang nanti ketika masuk surga banyak rumahnya. Ternyata itulah amalan dia. Dia terus menjaga 10 rakaat ini, menjaga 12 rakaat ini. Kalau seandainya kita tambah dengan qabla asar, silahkan. Atau sebelum maghrib juga ada sunnah qabliyahnya, juga boleh dilakukan. Ya, sebelum isya juga ada salat sunnahnya. Yang kita kenalkan selama ini ya asar, qabla al-asar. Kalau setelah asar tidak ada salat sunnah. Karena waktu terlarang untuk kita melaksanakan salat sunnah, kecuali salat zawatul asbab, salat yang ada sebab-sebab seperti salat jenazah. Itu boleh setelah asar. Atau salat tahiyatul masjid boleh juga. Atau setelah subuh ini menjelang syuruk nanti tidak boleh ada salat sunnah. Tidak boleh. Kecuali zawatul asbab, kecuali salat jenazah. Bolehkah kita salatkan setelah subuh? Boleh. Atau salat tahiyatul masjid boleh. Atau salat seperti kusuf, ya salat gerhana itu juga boleh. Nah, oleh karena itu khafillah rahimakumullah, maka pahami ini bahwa keutamanya sangat besar. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia, dan itu solat sunatnya, apalagi solat subuhnya. Bayangkan, solat sunatnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi keutamaan solat subuhnya. Solat sunatnya saja seperti itu, apalagi solat subuh yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bila mana suaminya enggan bangun di waktu subuh, bangunkan agar dia berangkat ke masjid berjamaah bersama kaum muslimin, salat di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat berjamaah itu apa? Tafdul min salatil fardi bi 27 darajah. 27 derajat keutamaan orang yang berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sebagian para ulama ya mewajibkan bagi kaum laki-laki untuk salat berjamaah ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salatlah di rumah Allah. Salatlah 5 waktu ya, dari subuh, zuhur,
asar, maghrib, isya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada keutamaan saya sampaikan biar kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah sabdanya, ada di antara kaum muslimin bila mana dia safar, bepergian, atau bila mana dia sakit, safar atau sakit, tetapi dia tidak sempurna melakukan ibadah-ibadah wajib yang ia lakukan di saat dia mukim atau di saat dia sehat, Allah tetap berikan pahala yang sempurna. Contoh, ketika dia muda, ketika dia sehat, dia rajin salat berjamaah, 5 waktu di masjid, tak pernah tinggal. Qaddarallah, diuji oleh Allah dengan sakit. Katakanlah sakit stroke lah, katakan, sehingga dia tidak bisa lagi berjalan menuju masjid, tidak bisa lagi dia berjamaah di rumah Allah ini bersama kaum muslimin. Lalu dia sholat di mana? Di rumahnya, di atas kursi roda. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka orang ini mendapatkan pahala seperti mana dia pahala sholat berjamaah di rumah Allah, walaupun dia sholat sendirian di mana? Di rumahnya. Itulah pentingnya kita, Pak, di saat kita sehat, di saat kita tidak ada halangan, tidak safar, kita melaksanakan kebaikan-kebaikan seperti sholat berjamaah ini. Sama dengan orang safar juga. Orang musafir kan terkadang susah untuk menentukan berhenti kapan. Ya, kalau seandainya memang di jam sholat berada di sebuah kampung ada masjid, itu silakan kita untuk berhenti. Tapi bila mana kita melewati hutan, sudah masuk waktu zuhur, gimana caranya? Lanjutkan perjalanannya. Boleh nanti ditakhir, lakukan zuhur di waktu asar. Walaupun dia jamak, walaupun dia qasar 2 rakaat, dari zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang sempurna. Ibu, ini keutamaan yang tidak banyak orang tahu, karenanya disepelekan orang. Hari ini kita belajar. Jagalah keutamaan-keutamaan salat berjamaah ini. Karena bila mana satu hari nanti kita tidak bisa lagi salat berjamaah karena ada uzur safar atau karena sakit terbaring, tak punya tenaga lagi kita, tetap Allah catatkan bagi dia pahala sempurna walaupun dia tidak berjamaah dan walaupun dia salat sendirian. Bayangkan. Maka oleh kerana itu, ikhwah fillah rahimakumullah, jagalah salat sunat qabla al-fajar 2 rakaat itu, dan jaga juga salat sunat yang 10 tadi. Ya, karena keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga juga salat wajib berjamaah, khususnya kaum laki-laki. Khususnya bagi kaum laki-laki untuk tetap salat berjamaah di rumah Allah dimanapun dia. Dimanapun dia. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang keutamaan kita melangkah ke masjid ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awala adullukum ala ma yamhullah bil khataya wa yarfa' bihi darajat. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita, kemudian mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kasratul khuta ilal masajid. Di antaranya apa? Adalah kita banyak melangkah menuju rumah Allah. Setiap kali langkah yang kita lepaskan mengangkat derajat. Setiap kali langkah yang satu lagi kita lepaskan menghapuskan dosa. Tidakkah kita menginginkan kebaikan yang seperti ini? Tidakkah kita menginginkan pahala yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dosa-dosa kita berguguran. Belum lagi kita ambil hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan berwudu.
berwudu, akan berguguran dosa-dosa dari anggota tubuh kita sampai air tetesan terakhir dari air wudu kita. Dengan tetesan itu pula lah berguguran dosa-dosa kita. Di saat kita mencuci wajah kita, maka berguguran dosa-dosa yang dibuat ya oleh mata kita. Di saat kita mencuci tangan kita, maka gugurlah dosa-dosa yang dibuat oleh tangan kita. Begitu. Keutamaan yang sangat besar. Kalau kita lihat hadis-hadis ini semuanya adalah kebaikan yang akhirnya Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bersih dari dosa-dosa. Bayangkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, andaikan di depan rumah kalian ada sungai, kalian mandi setiap hari ya 5 kali seperti mana kalian salat 5 kali sehari semalam. Apakah ada tersisa dari noda-noda di tubuh kita 5 kali mandi sehari? Ada? Enggak bakalan ada. Begitulah bila mana dia salat 5 waktu, dijaga dia berjamaah di rumah Allah, wudu dia sempurna, kemudian dia melangkah kaki menuju masjid. Ustaz, bagaimana kalau saya tidak berjalan kaki dengan kendaraan mobil motor? Tetap saja akan Allah hapuskan. Maka kemudian apa? Setiap langkah akan mengangkat derajat. Yang satu lagi menghapuskan dosa. Masuk dia ke rumah Allah ini, ditunggunya waktu salat. Apa kata Nabi? Zalikumur ribat. Zalikumur ribat, itulah kebaikan, ya ikatan yang sangat baik, dan itu adalah kebaikan yang sangat tinggi, ar-ribat. Makanya orang menunggu salat itu, intizarus salati ba'da salat, itu kebaikannya luar biasa. Orang yang salat menunggu salat berikutnya seperti orang yang melaksanakan ibadah salat. Makanya ada fadilah, keutamaan menunggu salat di masjid ini. Cepat-cepat kita ke rumah Allah. Ada fadilah duduk di rumah Allah ini. Ada keutamaan kita membaca doa antara azan dan iqamat. Nabi SAW menyebutkan apa? La yaruddud doa. Tidak akan ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ditolak doanya antara azan dan iqamah itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Doa kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan-kebaikan. Maka kemudian setelahnya kita berjamaah, kemudian kita berzikir, dan kemudian kita ta'lim dan kita belajar. Itu semua kebaikan-kebaikan. Seperti Nabi SAW katakan, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Keutamaan belajar dan duduk di majelis ilmu ini, Nabi mengatakan, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuhu fi ma bainahum, mereka mempelajari, mengambil ibrah dan pelajaran dari ayat-ayat Allah. Bayangkan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah, maka ketenangan akan kita dapatkan. Wa ghasyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan kita rasakan. Allah kucurkan, Allah taburkan rahmat Allah di majelis ilmu. Wa hafathumul malaika, dan para malaikat-malaikat Allah meliputi kita semuanya. Hadir di tengah-tengah kita malaikat-malaikatnya, mendoakan kita semuanya. Makanya di antara ucapan malaikat Allah di saat kita berdiri dari majelis kita apa? Qumu maghfurin, berdirilah engkau dalam keadaan dosa yang dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Keutamaan majelis ilmu itu sangat tinggi. Keutamaan duduk di majelis ilmu sangat luar biasa. Mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa, mendapatkan kucuran rahmat Allah, mendapatkan doa-doa malaikat-malaikat Allah. Yang paling hebatnya adalah Allah memuji dia di hadapan para makhluk yang ada di aras sana. Bayangkan, fulan duduk dalam majelis ilmu, fulan hadir dalam majelis ilmu. Maka ini adalah keutamaan yang tidak boleh kita tinggalkan. Apapun kajian di masjid kita ini, usahakan untuk hadir, duduk, mengambil ilmu, mengambil pelajaran yang bisa disampaikan dari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yashqa bihim jalis, duduk yang tidak pernah merugi, duduk dalam majelis ilmu.
Berapa jam pun waktu yang kita habiskan dalam majelis ilmu nih Bu, 1 jam, 2 jam, enggak bakalan rugi, enggak bakalan sia-sia, karena kebaikannya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara, kalau ada orang yang menyepelekan majelis ilmu, sangat rugi dia. Alhamdulillah di masjid ini juga banyak kajian-kajian. Ajak saudara kita, kalau suaminya tidak semangat duduk majelis ilmu Bu, dorong dia untuk datang duduk dalam majelis ilmu ini. Ya, anak-anaknya, anak laki-lakinya, maka dorong untuk bisa duduk dalam majelis ilmu ini. Karena sesungguhnya majelis ilmu itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa, yang Allah berikan pahala, yang Allah berikan lipat gandakan ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada dia yang duduk dalam majelis ilmu itu. Maka di antara hal yang disepelekan juga majelis ilmu. Padahal kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya sangat banyak. Ya, kebaikan yang 4 tadi, tolong Bu, Ibu-ibu ya. Apa kebaikan majelis ilmu tadi? Ibu, biar ada yang dibawa balik nanti. Biar ibu-ibu duduk dalam majelis ilmu itu ada pahala juga. Yang pertama apa tadi kebaikan majelis ilmu itu? Mendapatkan ketenangan sakinah. Yang kedua, mendapatkan kucuran rahmat Allah. Yang ketiga, mendapatkan doa-doa daripada malaikat. Di antara doa mereka, dia katakan kepada kita, berdirilah engkau dalam keadaan dosa-dosa diampunkan Allah. Makanya di antara malaikat itu banyak Bu, dan tugasnya juga banyak. Dan ada malaikat Allah sayyahina fil ard, mereka ini berkeliling di muka bumi ini, kerjanya itu saja. Berkeliling ngapain? Mencari halaqatul ilmi, mencari majelis-majelis ilmu. Kalau di muka bumi ini ada majelis ilmu, mereka duduk. Kita yakin hari ini malaikat Allah ada di tengah kita. Di mana ada majelis ilmu, dia duduk. Dan kemudian mendoakan orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Bayangkan, tidakkah kita merugi kalau kita tidak mau hadir dalam majelis ilmu? Nah, di antara hal yang disepelekan orang, sebagian orang, majelis ilmu, dan dianggap itu hal yang ringan, padahal itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, khafillah rahimakumullah, di antara kebaikan-kebaikan yang dianggap sepele oleh sebagian orang, itulah hadir dan duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Maka oleh karena itu, ke depan kita lebih semangat lagi, ke depan kita ajak keluarga kita, pasangan kita, anak keturunan kita untuk bisa duduk dalam majelis ilmu dimanapun berada. Sesungguhnya ilmu itu, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, ilmu itu apa? Ya, kebutuhan kita, Pak. Ilmu itu kebutuhan kita. Ibu-ibu butuh makan dan minum tidak? Butuh ya, butuh makan, butuh minum. Tapi Imam Ahmad mengatakan apa? Kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih jauh daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Bayangkan, kebutuhan kita terhadap ilmu ini sangat banyak. Setiap helaan nafas ini butuh ilmu. Kalau makan kita bisa sehari sekali, bisa 2 kali sehari, sempurnanya 3 kali sehari. Tapi kalau ilmu, kata Imam Ahmad, maka kita butuh ilmu itu setiap helaan nafas kita, setiap perkara hidup kita butuh ilmu. Apalagi dalam urusan ibadah, dalam urusan agama kita butuh ilmu. Maka hadirlah dalam majelis ilmu. Nah, oleh karena itu, ikhwafillah, kebaikan yang disepelekan orang adalah hadir di majelis ilmu ini. Nah, Nabi SAW menyebutkan di antara yang dibaca oleh Nabi SAW ketika majelis ilmu itu apa? Rabbighfirli. Nabi SAW membaca doa Rabbighfirli. Dia samping mencatat ilmu, dia samping menyampaikan ilmu, maka kita baca Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosa-dosaku. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Di antara ya hal yang kemudian bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi
ditinggalkan oleh sebagian orang adalah selalu berniat baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Niat baik butuh modal apa tidak? Tidak. Niat untuk melakukan amal saleh itu tidak butuh modal. Yang kita butuhkan hanya keinginan, semangat. Nabi SAW mengatakan, bila mana seorang mukmin berniat melakukan satu kebaikan, tetapi kebaikan itu belum dilaksanakan karena ada uzur, karena ada penghalangnya, maka telah tercatat di sisi Allah satu kebaikan. Ibu hari ini niatnya apa? Ingin bagi, ingin silaturahim, ingin menuntut ilmu, ingin membaca Al-Quran, ingin berzikir. Bila mana dari kebaikan-kebaikan tadi tidak terlaksana dikarenakan ada sesuatu, maka kebaikan itu telah tercatat di sisi Allah satu pahala, walaupun ibu-ibu tidak atau belum melaksanakannya. Maka kata para ulama di dalam perkataan mereka, tukunu tujaron nawaya. Apa itu artinya? Jadilah kalian para pedagang-pedagang niat baik. Bayangkan, kita disuruh, bukan hadis ini tapi perkataan para ulama, jadilah kalian orang-orang para pedagang-pedagang niat, ya, niat baik. Artinya di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita ini, perbanyaklah niat-niat untuk melaksanakan amal saleh. Perbanyak melakukan niat-niat yang disukai oleh Allah. Walaupun pada akhirnya kita tidak melaksanakan semuanya, dikarenakan ada sesuatu, maka kemudian apa yang harus kita syukuri tetap tercatat di sisi Allah sebagai satu kebaikan. Bila mana kebalikannya, seseorang berniat melakukan keburukan dalam kesehariannya dan tidaklah dicatat oleh Allah sebagai dosa sampai dia mengerjakan keburukan itu, menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Keburukan tidak dicatat Allah sampai ia mengerjakan, tapi kebaikan sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan walaupun dia belum mengerjakannya. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di dalam kehidupan kita ini dengan cara yang ringan tetapi pahalanya besar. Seperti mana orang menginginkan dalam hidup ini berdagang dengan modal yang sedikit tetapi menginginkan keuntungan yang besar. Apa bahasa orang, Pak Ahmad? Ya, dengan modal yang sedikit mendapatkan keuntungan yang besar. Itu dalam urusan dunia kita pengen. Ya. Tetapi pernahkah kita berpikir dengan amalan sederhana itu, ya, kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita jadikan teori ekonomi dagang orang, walaupun itu teori kapitalis, ya, dengan modal yang sedikit akan mendapatkan keuntungan yang banyak, yang besar gitu, ya, yang besar. Ya. Coba kita bawakan dalam diri kita dengan amalan-amalan ringan ini, dengan amalan-amalan yang baik ini, kita mendapatkan pahala-pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan taufiknya untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang ringan, ya, dan pahalanya yang besar. Sebelum kita tutup, kita simpulkan, kita ulang lagi. Yang pertama apa tadi, Bu? Yang kita bahas. Amalan ringan tapi pahalanya besar. Apa tadi yang pertama? Senyum, ya. Senyum kepada saudara kita. Karena senyum itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu. Yang kedua, salam. Kita salami saudara kita dan pahalanya apa tadi? Maka bergugurlah dosa-dosa kita sampai atau sebelum dia melepaskan jabat tangan. Yang ketiga, zikir tadi, ya. Zikir
secara umum zikir itu kebaikannya kata Allah, Allah puji. Di antara yang Allah puji dari sekian banyak orang yang dipuji Allah, laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir. Allah sediakan ampunan dan Allah sediakan pahala yang besar. Di antara kalimatnya tadi apa yang kita sampaikan? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Keutamaannya, kalimat ini mudah oleh lisan mengucapkannya, dicintai oleh Allah dan memberatkan dalam timbangan. Dan zikir secara umum dalam kehidupan kita, zikir pagi, zikir sore, dan zikir seluruh keadaan kita, depan makan, kemudian masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, dan semua keadaan kita mesti kita baca bismillah, kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa tadi? Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh, keutamaannya apa tadi? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalaulah keutamaan salat subuh seperti itu, maka keutamaan salat subuhnya tentu lebih utama. Makanya subhanallah, salat subuh ini malaikat-malaikat Allah itu salah satu hadir, mereka hadir di salat subuh itu. Maka malaikat itu kan jam, kalau bahasa kitanya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, ada yang bekerja di siang, ada yang bekerja di malam hari. Pergantian waktu mereka itu di 2 waktu. Yang pertama di waktu subuh, yang kedua di waktu asar. Makanya subhanallah, ketika malaikat-malaikat yang waktu subuh ini bekerja, tertulis fulan salat subuh, ya kan? Nanti di sore hari kita salat asar, maka tercatat lagi fulan salat asar berjamaah. Allah katakan kepada hambanya, bukan Allah tidak tahu. Apa kata Allah kepada malaikat? Kaifa wajadta abdi? Bagaimana engkau dapatkan hambaku? Bayangkan, Pak. Allah tahu, tapi Allah ingin penjelasan daripada malaikatnya. Apa kata malaikat Allah? Ataitu wa huwa yusalli. Aku datangi si fulan di saat subuh, dia dalam keadaan salat. Wa taraktuhu wa huwa yusalli. Aku tinggalkan dia di waktu asar, dia juga dalam keadaan Allahu Akbar. Ini hadis Nabi SAW. Maka usahakan subuh dan asar itu waktu yang Allah sebutkan langsung di dalam Al-Quranul Karim. Kalau salat asar itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat wusta, hafizu 'alas salawatil wusta. Ya, maka kejar waktu asar itu, jangan sampai ketinggalan berjamaah. Dan juga kejar waktu zuhur, jangan sampai kita waktu subuh, jangan sampai kita ketinggalan berjamaah. Dan waktu-waktu zuhur, maghrib, isya itu juga wajib untuk kita jaga, mendisiplinkan diri berjamaah. Taib, apalagi setelah itu? Setelah salat qabliyah dan salat subuh, majelis ilmu. Dan ada salat sunat tadi saya sampaikan ya, ada 10 rakaat yang mesti dijaga. Ketika terjaga, Allah bangunkan rumah dalam surga, ya kan? Yang pertama sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib dan setelah isya. Kalau ingin ditambah 4 rakaat sebelum zuhur. 10 dan 12 dalam riwayatnya sama. Maka kebaikannya apa? Allah bangunkan dalam surga rumah bagi dia. Bayangkan. Semoga Allah SWT berikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan ini. Dan terakhir apa tadi? Nah, terakhir adalah di mana kita berniat baik. Perbanyaklah niat-niat baik, amal-amal saleh di dalam keseharian kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang sangat banyak serta kemudahan-kemudahan di dalam menjalankannya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya, karena masih banyak tersisa amal saleh yang besar pahalanya tapi diremehkan oleh sebagian orang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini
bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara